saja untuk ngurus apa itu PK kerja. Jadi semuanya. Contohnya yang nggak cuti pun sama ya, harus tetap yang nggak urus. yang nggak cuti pulang ke Indonesia pun harus urus PK kerja atau legislasi di KDI Taipei seperti itu. Terus tapi mungkin ada beberapa dokumen yang persyaratannya yang harus dilengkapi. Contoh TKI yang mau pulang. Satu, TKI pulang ke Indonesia yaitu harus membawa PK kerja yang asli yang nanti dilegislasi oleh KDI Taipei dibawa pulang ke Indonesia untuk pengurusan pengurusan KTKLN di Indonesia. Nah, untuk pengurusan KTKLN di Indonesia itu ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Contohnya PK kerja asli, PK kerja asli dari KDI Taipei, terus paspor asli, KTKN asli, ARC asli. ARC asli, terus ini ya, re-entry permit. Ya, dari keimigrasian berupa re-entry permit ya. Di mana itu udah ada kepastian TKI pulang tanggal berapa dan kembali ke Taiwan tanggal berapa. Iya. Terus satu lagi yaitu ini surat dari mall. Shiman Shipping Han. Yang ini dari letter atau surat dari mall untuk perpanjangan 3 tahun CLA seperti itu. Nah, untuk beberapa dokumen ini yang ini butuh fotokopinya aja untuk dibawa TKI pulang ke Indonesia seperti itu. Nah, totalnya sebenarnya ada 6 dokumen yang harus dilengkapi sebelum TKI pulang ke Indonesia untuk pengurusan KTKLN. Yang terakhir yaitu asuransi. Nah, contoh asuransi seperti ini. Kalau dalam masa kepulangan TKI asuransinya itu belum keluar, kita cukup meminta bukti perpanjangan atau bukti pendaftaran TKI tersebut untuk masuk atau didaftarkan ke asuransi tersebut, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Jadi ada 6 dokumen itu harus dilengkapi sebelum TKI pulang ke Indonesia. Nah, TKI pulang ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu, TKI wajib segera datang ke BNP 2 TKI atau BNP 2 TKI. BNP 2 TKI atau BP3. Nah, itu di setiap daerah ada. Contoh mbaknya tinggal di mana? Malang, berarti di Malang ada. Mbaknya bisa datang ke Malang. Di Malang ada. Di Malang ada. Di Malang ada. Di Jagir apa itu? Jagir Surabaya. Surabaya lah. Dia Malang dari Surabaya kan udah jam. BNP itu coba dicek di internet BP3 TKI. Tapi setahu saya ada. Nanti nggak apa-apa. Nanti kamu hubungin Mbak Mika yang ada di PDI Malang. Mbak tanya dia alamatnya di mana. Pokoknya zaman pulang hubungin dia dulu tanya-tanya. Iya. Jadi alamatnya di mana? Biar tahu, nggak usah, maksudnya nggak sampai sana nggak bingung. Jadi mbaknya nanti pulang bawa apa aja? Ada 6 dokumen itu tahu ya? Ya, nanti di sana bakal pembuatan. Iya, nanti bisa. Ini tapi di legis KDI. Iya, nanti bisa minta bantuan dari pihak agensi, ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk sementara seperti itu dikarenakan kita pembayaran untuk legislasi itu di Cangwa Inhang dimulai tahun depan per tanggal 3. Bulan 1 tanggal 3. Sedangkan kepulangan mbaknya tanggal 7, jadi masih ada waktu. Iya, masih ada waktu. Jadi nunggu pembayaran dulu untuk saya cek kelengkapan, oke. Jadi udah oke, nanti tanggal 3 kembali lagi ke sini, kita bantu untuk legislasi. Ya, oke. Terus gini, ini kan kita yang bantu urus kan ya. Ini kan kita yang bantu urus. Sekarang kan aku udah bawa dia. Kalau majikan yang urus, itu perlu nggak majikan datang? Iya, kalau gini, kalau proses untuk perpanjangan kontrak 3 tahun tanpa pulang tersebut, majikan tidak melalui perantara dari agensi, otomatis berarti TKI dan majikan wajib datang ke sini, membawa semua kelengkapan dokumen yang kita persyaratkan. Datang ke sini dengan kelengkapan tersebut, nah nanti kita bakal bantu. Tapi kalau majikan berhalangan, tapi dia mempunyai agensi, bisa dari TKI ke agensi, dua belah pihak ini datang untuk proses juga nggak apa-apa. Tapi kan yang bantu urus kan majikan. Dari awal kan majikan, contohnya ini kan dari awal udah majikan yang bantu urus perpanjangan kontrak ini. Terus kamu bilang kan majikan nggak ada waktu, contohnya nggak ada waktu, terus bisa minta bantuan apa? Tergantung ya mbak ya. Contohnya gini, majikan dari awal memberikan hak dia atau meminta pihak agensi membantu, otomatis kan ada pelimpahan hak dari pihak majikan ke agensi kan. Otomatis kan agensi juga ada tanggung jawab untuk itu. Tanggung jawab apa?
otomatis TKI nanti dalam kembali ke kontrak di Taiwan itu, karena dia melalui perantara agensi, otomatis agensi bakal membantu semua proses-proses termasuk dokumen mereka kan. Nah, mereka harus membayar fee loh ya, fee tetap apa itu service agency fee. TKI wajib membayar Iya. free itu Fee. service Iya. agency. Contohnya TKI Mbak siapa? Sulaika. Mbak Sulaika dulu kontrak pertama di majikan ini melalui agensi, iya kan? Iya kan? Iya. Melalui agensi kan. Nah, setelah di majikan itu selesai kontrak 3 tahun, pengen kembali majikan ini dan masih menggunakan bantuan dari pihak agensi, maka Mbak Sulaika juga wajib memberikan service fee atau biaya service yang diwajibkan di pemerintah Taiwan kepada pihak agensi. Yang Dengan tahun catatan, pertama? yaitu bukan tahun pertama atau tahun kedua, langsung tahun ketiga yang 1.500. 500 dipotong 1000 sama ya. tahun. Iya, bukan, yang bukan 1800, Iya, 1700 bukan itu. bukan lagi. itu, Jadi langsung yang 1.500 tahun yang ketiga. 1000. Ya, yang tahun ketiga sampai nanti tahun ke selanjutnya 3 Selanjutnya. tahun selanjutnya. Jadi mbaknya nanti bayarnya adalah kembali atau waktu kontrak pertama ini langsung 1.500 bukan 1.800 lagi. Seperti itu, paham ya? Paham, Mbak. Oke. Terus ingat-ingat mbaknya proses kembali ke majikan ini prosesnya seperti proses direct giring. Direct giring. Nah, proses direct giring itu atas persetujuan beberapa majikan, yaitu majikan dan TKI. Otomatis TKI tidak boleh dipungut biaya. Apakah mbaknya tahu? Tahu. Berarti pembiayaan ini semua pure dari majikan ya. Oke. Nah, dari kalau proses seperti itu berarti nggak ada masalah, berarti kita bisa prosesin seperti itu. Yang penting dari pihak TKI itu Kalau hak-hak mbaknya mereka. ada masalah, dia nggak proses. Ngeri Iya. kan? Kalau mbaknya nggak ada masalah, otomatis kita juga nggak bisa. Gitu. Asalkan dari pihak majikan itu benar-benar membantu untuk proses pembiayaan dan lain-lain seperti itu. Iya. Ada pertanyaan, Mbak? Nggak ada ya? Semua Udah oke ya? jelas. Udah jelas ya? Oke. Jadi nanti bisa dibantu untuk kasih teman-teman tahu teman-teman yang lain ya. Oke. Jadi ini bukan hanya untuk TKI yang mau pulang aja. Pokoknya Mbak, kamu udah ngurus 3 tahun kontrak di Taiwan tanpa pulang, berarti wajib datang ke KDI buat ini. Kasih tahu ke teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Nah, boleh dilihat ini. Persyaratannya seperti ini. IPK kan? Ini kan asuransi. Heeh. Nah, ini sebenarnya kan Iya. boleh dikasih, boleh enggak kan sekarang ya? Ini adalah formulir monitoring pertama kali kita buat karena Pertama waktu kali. dulu kita Sebelum meminta pakai ini, ya sebelum sebelum kita pakai. minta ini kita belum dapat apa itu yang ini kan, otomatis kita buat yang ini, tapi sekarang kita udah dapat, otomatis ini nggak kepake lagi. Nggak kepake, Iya. tapi saya udah terlanjur ini Iya. ya udah saya sekalian pakai. Yang Terus selanjutnya? ini karena majikan kan nggak datang, majikan kan nggak datang ke sini, jadi cuman butuh fotokopi identitas majikan ya, saja. kalau dari Terus Sebenarnya gini, ini fotokopi KTP majikan itu bukan berarti majikan nggak datang harus fotokopi. Majikan datang atau enggak itu harus ada fotokopi. harus ada. Iya, Oh. itu salah satu kelengkapan dokumen yang kita persyaratkan di sini. ya, terus paspor. Fotokopi paspor. Paspornya TKI. Selain membawa asli juga. Nah, aslinya juga harus dibawa. Terus ini fotokopi ERC-nya TKI juga. Terus ini itu namanya shipping. Ya, surat dari mall. Ini harus ada. Semuanya ini udah lengkap ya. Terus kita langsung bayar ke ini kan? Changhua Ke Inhang. Changhua Inhang. Ya. Sebesar 700. 700 NT. Iya. Dengan nomor endorsement 18 untuk nomor endorsementnya. 18 ya? Iya. Sorry 16. 16 atau 16 kan? Sama endorsement. berarti Iya, tetap sama 16 ya. Iya. Oke, seperti itu. Jadi lain kali saya udah mengerti kalau Oke. ini persyaratannya seperti ini. Kalau untuk Nggak mbaknya usah yang Pak, perlu silakan. dibawa tadi ada 6 ya Pak ya, bukan 5 ya. Kemarin kan 5. Iya. Yang pertama fotokopiannya yang PK ini, Bukan, yang ini harus bawa asli. ini bawa yang asli Heeh. ya. Perjanjian kerja antara majikan dengan perawat orang sakit. Ini PK kerja ini harus dibawa pulang asli. Iya, dengan catatan TKI harus menjaga baik-baik, jangan sampai nanti hilang karena dia kembali lagi ke Taiwan, harus ini dibawa kembali lagi ke Taiwan. Oke. Iya. Terus yang kedua Dari mall yang fotokopi boleh ya. yang dari mall ini Cuman Shipping Han, ini fotokopi nggak apa-apa 1 lembar. Yang kedua paspor asli
ARC asli yang di dalamnya itu udah tertempel, yaitu apa itu re-entry permit. Re-entry dari Iya. imigrasi. Atau permit yang tadi udah. Iya, Iya, re-entry iya. permit dari imigrasi Oke. seperti itu. Re-entry tadi jelas nggak ya? Dikasih dengan jelas, dikasih lihat seperti ini. Siap. Yang terakhir yaitu bukti apa itu? Asuransi. Bukti asuransi. Oke. Bukti Oke. asuransi. Mhm. Oke. Iya. Ya, ya, terima kasih. Oke. Iya. Mbaknya mau gimana?